Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super gampang banget, cuma diaduk-aduk doang lalu dikukus. Dan untuk rasanya aku jamin enak banget, lembut, legit, mantep. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 350 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing gula pasir, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, biar wangi masukkan setengah sendok teh vanili bubuk, masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk satu gelasnya penuh, gelas kedua santan penuh, gelas ketiga santan penuh, gelas keempat santan penuh, gelas kelima santan penuh, gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, masukkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak semua bahannya ini sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan. Dan ini kita tunggu hingga santannya mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 2 butir buah kelapa ya, biar rasa kue lapisnya enak banget. Untuk santannya wajib ya teman-teman, kita masak hingga mendidih seperti ini. Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Setelah santannya udah mendidih, oke ini udah cukup ya, matikan api kompornya. Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas atau 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka untuk satu gelasnya penuh, gelas kedua tepung sagu penuh, gelas ketiga tepung sagu penuh, gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu, batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras, kemudian masukkan setengah gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Selanjutnya semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula. Pastikan semua adonannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil nonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah adonan tercampur rata, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus ya. Biasanya teman-teman di akhir adonan ada yang menggerindil, jadi kita tekan-tekan aja menggunakan spatula. Selanjutnya adonan kita bagi 3. Untuk adonan pertama 1200 ml kita masukkan 2 sendok makan endapan pandan. Kemudian di adonan kedua 480 ml kita masukkan warna kuning secukupnya. Lalu kita aduk-aduk hingga adonan pandan dan kuningnya tercampur rata. Kalau teman-teman lihat warnanya masih kurang hijau, boleh kita tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional. Lalu kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Dan untuk endapan pandannya jangan skip ya teman-teman, biar rasa kue lapisnya enak dan wangi banget. Lanjut di adonan ketiga 300 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan 1/4 sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional ya. Kalau teman-teman nggak punya di rumah, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan saya campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke, semua adonan udah ready, lanjut kita kukus. Sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng, tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Untuk bagian pinggir-pinggir loyangnya juga dioles rata ya, biar nanti setelah kue lapisnya matang mudah dikeluarkan. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis pandan sebanyak 5 kali untuk per lapisnya 120 ml.
Lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa, sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit kita kukus, sekarang kita lihat atau kita cek dulu. Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung spatula seperti ini. Kalau udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis pandan yang kedua. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pandannya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis pandan yang ketiga. Untuk videonya saya contohkan 3 aja, setelah ini masih ada sisa 2 kali lagi, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis pandan bagian bawahnya selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali aja, per lapisnya 150 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis kuning. Kita kukus sebanyak 4 kali, untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis kuningnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis kuning yang kedua. Untuk videonya saya contohkan 2 aja, setelah ini masih ada sisa lapis kuningnya, kita kukus hingga selesai. Setelah lapis kuning selesai kita kukus semua, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali, untuk per lapisnya 150 ml. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita beralih ke lapis pandan. Untuk bagian atasnya kita kukus sebanyak 5 kali, untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis pandannya udah set, sekarang kita masukkan lapis pandan yang kedua. Kemudian lanjut kita kukus adonan hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis pandan yang terakhir. Untuk per lapisnya sama 120 ml, dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit lapis pandannya udah matang, selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Seriusan teman-teman, wangi pandannya enak banget. Lalu kita biarkan lapis pandannya di suhu ruang hingga dingin. Setelah lapis pandannya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Kemudian kita beri alas, lalu loyangnya kita balik. Di tahap ini, kalau teman-teman oles rata loyangnya dengan minyak goreng, nggak akan lengket sama sekali. Langsung aja loyangnya kita angkat, hati-hati dan pelan-pelan biar hasilnya mulus ya. Dan untuk hasilnya teman-teman, setelah lapis pandannya kita keluarkan, seperti ini kelihatan. Perpaduan warnanya cantik, cocok banget buat teman-teman jadikan ide jualan. Langsung aja kue lapisnya kita potong, jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kuenya kita potong menjadi 3 bagian, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu, setelah itu kita potong lagi kecil-kecil. Untuk satu resep kuenya bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong. Nah itu tergantung besar kecil potongan teman-teman ya. Nah gimana, mudah kan? Bikin lapis sagu yang satu ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak banget. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong, untuk hasilnya seperti ini kelihatan. Hasilnya cantik banget, perpaduan warnanya menarik, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk tekstur kue lapis yang ini lembut dan kenyal ya. Langsung aja saya cobain. Untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, ada kenyalnya, legit, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.